nggak apa itu akuntansi pemerintah? Saya, Bu. Oh iya, silakan Mbak Zahra. Akuntansi pemerintah itu didefinisikan sebagai aktivitas pelayanan jasa guna menyediakan informasi keuangan pemerintah. Ya, selanjutnya ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Tere. Yaitu sistem akuntansi yang diterapkan di bagian keuangan negara dan khususnya pada tahap pelaksanaan anggaran, termasuk pengaruh yang ditimbulkannya baik yang bersifat seketika atau yang lebih permanen pada seluruh tingkatan dalam unit pemerintahan. Betul sekali ya. Jadi akuntansi pemerintahan itu suatu kegiatan jasa untuk kemudian menyediakan informasi kuantitatif khususnya yang sifatnya itu keuangan dari entitas pemerintah yang menjadi pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari beberapa pihak yang mempunyai kepentingan atas segala alternatif arah dari seluruh tindakan. Jadi akuntansi pemerintah itu dia itu menyediakan sebuah informasi kuantitatif ya, dan khususnya itu di bagian keuangan. Kemudian ada dasar hukum implementasi akuntansi keuangan pemerintah. Yang pertama, peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Yang kedua, Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintahan daerah. Kemudian Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan yang terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Oke, selanjutnya sistem pencatatan dan basis akuntansi. Ada berapa sistem pencatatan dalam akuntansi ini? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Indah. Sistem pencatatan akuntansi itu ada 3. Yang pertama itu single entry, kemudian ada double entry, dan yang terakhir itu ada triple entry. Ya benar. Jadi sistem pencatatan akuntansi itu ada 3. Yang pertama single entry, double entry, dan triple entry. Single entry itu sistem tata buku tunggal atau dicatat satu kali. Contohnya yaitu seperti kas bertambah dicatat pada sisi penerimaan. Kemudian kas berkurang dicatat pada sisi pengeluaran dalam buku kas umum. Selanjutnya yaitu double entry. Double entry itu sistem tata buku berpasangan atau setiap transaksi minimal akan mempengaruhi 2 akun. Contohnya seperti kegiatan menjurnal. Yang terakhir yaitu triple entry. Triple entry itu sistem tata buku, double entry, dan buku anggaran. Selanjutnya adalah basis akuntansi. Nah, ini ada beberapa pendekatan akuntansi yang dipakai oleh pemerintah dalam menyusun laporan keuangan. Ya Bu. Oke, silakan Mas. Pendekatan akuntansi yang dipakai oleh pemerintah itu ada 3, Bu. Ya. Yaitu cash basis, cash toward accrual, dan accrual basis. Ya, betul. Nah, ada 3 pendekatan. Yang pertama itu cash basis, yang kedua cash toward accrual, yang ketiga accrual basis. Nah, cash basis itu merupakan transaksi yang dicatat pada saat kas diterima dan dibayarkan sehingga hanya akun kas dan ekuitas yang dilaporkan dalam neraca. Sedangkan cash toward accrual yaitu aset kewajiban dan ekuitas dana dicatat dengan berbasis accrual. Sedangkan komponen laporan realisasi anggaran seperti pendapatan, belanja, pembiayaan dicatat dengan basis kas. Konsekuensi dari penggunaan basis kas menuju accrual ini adalah dibutuhkannya jurnal corollary. Kemudian yang ketiga adalah accrual basis. Accrual basis yaitu transaksi akan dicatat jika secara ekonomi telah terjadi tanpa harus menunggu kas diterima atau dibayarkan. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau ditanyakan? Bu, saya mau nanya. Oke, silakan Mbak Tere. Tadi kan dijelaskan mengenai jurnal corollary. Nah, saya mau tanya jurnal corollary itu apa ya? Oke. Nah, jurnal corollary itu adalah jurnal yang dibuat untuk mengakui rekening-rekening neraca yang timbul akibat transaksi rekening-rekening APBD. Nah, maksudnya itu adalah jurnal corollary adalah jurnal
kedua yang dibuat setelah jurnal anggaran. Seperti itu Mbak Tere, apakah bisa dipahami? Baik Bu, makasih. Oke, kita lanjut. Nah, sistem pencatatan akuntansi dapat diperuntukkan bagi setiap entitas di dalam organisasi pemerintahan. Dalam hal ini dikenal ada entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Ya, silakan Mas Rido dibaca entitas akuntansi. Entitas akuntansi yaitu unit pada pemerintah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Mas Rido. Ya, jadi entitas akuntansi itu unit pada pemerintah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan. Selanjutnya entitas pelaporan. Ada yang tahu nggak entitas pelaporan itu apa? Saya Bu. Oke, silakan Mbak Liza. Entitas pelaporan itu unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Ya, betul sekali. Entitas pelaporan itu unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Jadi yang bertujuan umum yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, dan yang terakhir yaitu satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan. Nah, ini ada siklus akuntansi. Yang pertama itu pasti kita mempunyai bukti transaksi. Bukti transaksinya itu berupa bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas, dan bukti memorial. Selanjutnya kita akan mencatat dan kita golongkan di dalam buku jurnal. Buku jurnalnya itu adalah buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas, dan buku jurnal umum. Selanjutnya, setelah kita memasukkan transaksi di dalam buku jurnal, kita akan melakukan peringkasan atau yang namanya kita sebut dengan posting di buku besar. Tidak hanya di buku besar, tapi kita juga memposting di buku besar pembantu. Selanjutnya, setelah kita ringkas atau kita posting di buku besar, kita akan melakukan pelaporan, yaitu laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, selanjutnya adalah neraca daerah, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, ini ada contoh transaksi problem based learning. Pada tanggal 17 Januari 2015, Dinas Kesehatan Kota Semarang membeli kendaraan senilai 300 juta secara tunai kepada PT Toyota. Coba. Nah, tadi kan ada 3 pendekatan nih, ada cash basis, cash toward accrual, dan accrual basis. Jadi kita akan menulis ketiga jurnal tersebut melalui 3 pendekatan.
Nah, jadi gini anak-anak jurnalnya. Yang pertama itu ada cash basis, cash flow accrual, dan actual basis. Nah, cash basis itu jurnalnya adalah belanja kendaraan pada kas senilai dengan nominal 300 juta karena membeli kendaraannya itu seharga 300 juta. Kemudian cash flow accrual adalah belanja kendaraan pada kas senilai 300 juta. Nah, ini nih ada jurnal korelari pada cash flow accrual, yaitu kendaraan pada ekuitas dana yang diinvestasikan dalam aset tetap senilai 300 juta. Kemudian actual basisnya yaitu kendaraan pada kas dengan nominal 300 juta. Nah, sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Silakan Mas Rido. Itu kan ada jurnal kalau korelari, nah itu apakah Oke, bagus sekali pertanyaan dari Mas Rido ya. Apakah jurnal korelari itu dibutuhkan ketika kita menyusun cash flow accrual? Ada yang mau bantu menjawab nggak pertanyaannya Mas Rido? Saya ingin membantu menjawab. Oke, silakan Mbak Isau. Kalau menurut saya jurnal korelari itu penting karena transaksi yang melibatkan akun real selain kas itu bisa tetap disajikan dalam neraca, dan di sisi lain komponen laporan realisasi anggaran seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaan tetap dapat pula disajikan. Terima kasih Mbak Isau. Nah, seperti itu jawabannya Mas Rido. Apakah dapat dipahami? Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya adalah persamaan dasar akuntansi pemerintahan. Oke, kita pertama membahas tentang persamaan akuntansi dalam neraca. Persamaan akuntansi neraca laporan keuangan akan menyajikan hubungan antara aset di satu sisi dengan kewajiban dan ekuitas pada sisi lainnya yang dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut ya ini. Nah, persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Aset itu merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai atau dapat diukur dengan satuan moneter tertentu. Kemudian kewajiban adalah hutang kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi masa lampau yang berdampak pada kewajiban entitas untuk membayarnya pada masa kini. Sedangkan ekuitas adalah nilai kekayaan bersih dari pemilik atau pemodal yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan kewajiban. Nah, kemudian dengan memasukkan laporan operasional, maka persamaan dasar akuntansinya adalah kekayaan sama dengan sumber, kemudian aset merupakan kewajiban ditambah dengan ekuitas dana ditambah dengan pendapatan dan beban. Nah, ini ada contoh ilustrasi. Pada tanggal 3 Desember 2019 diterima dana alokasi umum sebesar 10 juta. Maka dengan persamaan akuntansi aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana ditambah pendapatan dikurangi beban, maka kita dapat menghitung dengan kas sebesar 10 juta sama dengan kewajibannya 0 ditambah ekuitas dananya 0 ditambah pendapatan karena kita menerima dana dari dana alokasi umum sebesar 10 juta kemudian dikurangi beban sama dengan dikurangi beban 0. Dan yang kedua ini juga ada contoh ilustrasi soal lagi ya. Pada tanggal 30 Desember 2014 dikeluarkan SKRD untuk penagihan retribusi jasa operasi pada PT Askes, tetapi uangnya akan diterima 1 bulan kemudian sebesar 20 juta. Tadi persamaan akuntansinya adalah kekayaan sama dengan sumber, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana, ditambah pendapatan dikurangi beban. Maka asetnya yaitu berupa piutang retribusi sebesar 20 juta sama dengan kewajibannya dengan nominal 0, ekuitas dana dengan nominal 0, ditambah dengan pendapatan jasa retribusi sebesar 20 juta dan dikurangi dengan beban dengan nominal 0. Nah, selanjutnya adalah persamaan akuntansi untuk laporan realisasi anggaran. Selain pendekatan persamaan aset, kewajiban, dan ekuitas seperti yang sudah disampaikan pada bagian sebelumnya,
persamaan akuntansi juga melakukan penggolongan transaksi keuangan yang dilakukan dengan membandingkan antara pendapatan dan belanja. Pada sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia, klarifikasi tersebut ditambahkan dengan konsep pembiayaan berupa penerima pembiayaan serta pengeluaran pembiayaan pada sisi lainnya. Nah, selanjutnya adalah persamaan akuntansi untuk laporan realisasi anggaran. Selain pendekatan persamaan aset, kewajiban, dan entitas seperti yang sudah disampaikan pada bagian sebelumnya, persamaan akuntansi juga melakukan penggolongan transaksi keuangan yang dilakukan dengan membandingkan antara pendapatan dan belanja. Pada sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia, klarifikasi tersebut ditambahkan dengan konsep pembiayaan berupa penerima pembiayaan serta pengeluaran pembiayaan pada sisi lainnya. Nah, selisih antara pendapatan dengan belanja pemerintah. Nah, kemudian selisih antara pendapatan dengan belanja akan menimbulkan surplus atau defisit. Nah, terjadi surplus apabila nilai pendapatan lebih besar daripada belanja dan terjadi defisit apabila nilai pendapatan lebih kecil daripada belanja. Nah, dengan demikian persamaan LRA didefinisikan dengan pendapatan dikurangi belanja sama dengan surplus atau defisit. Dan dari persamaan tersebut kemudian dapat dikembangkan dengan pendapatan dikurangi belanja sama dengan pengeluaran pembiayaan dikurangi dengan penerimaan pembiayaan, atau belanja ditambah dengan pengeluaran pembiayaan sama dengan pendapatan ditambah dengan penerimaan pembiayaan. Nah, karena PPT-nya sudah habis ya anak-anak materinya, kita akan melakukan diskusi kelompok. Silahkan membentuk 3 kelompok ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Siap, Bu. Nah, ini Ibu akan membagi soal diskusi. Silahkan dikerjakan ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Nanti kalau ada kesulitan, silahkan bertanya kepada Ibu. Oke? Siap, Bu. Baik, Bu. Oh ya, waktunya untuk diskusi mau berapa menit? 10 menit ya. Oke, silakan diskusi. Ada kesulitan nggak? Ini, Bu.
Udah Bu. Oh ya, terima kasih Mas Ridho. Selanjutnya untuk kelompok 2 silakan maju. Yap. Sudah Bu. Oh ya, terima kasih Mbak Esau. Silakan untuk kelompok 3 masuk ke depan. Sudah Bu. Ya. Terima kasih Mbak Indah. Nah, ini jawaban dari diskusi kelompok tadi. Yang pertama ada penerimaan pendapatan pajak dengan jurnal kas di kas daerah pada pendapatan pajak. Yang kedua adalah pencatatan pajak yang masih harus diterima dengan jurnal piutang pajak daerah pada pendapatan pajak. Yang ketiga adalah pencatatan bunga yang belum bayar, yaitu dengan jurnal beban bunga pada kas di kas daerah. Selanjutnya adalah pembayaran utang bunga dengan jurnal utang bunga pada kas di kas daerah. Kemudian mekanisme uang persediaan SKPD dengan jurnal beban belanja pegawai di debit dan di kreditnya adalah kas bendahara pengeluaran. Selanjutnya adalah mekanisme LS pada SKPD dengan jurnal beban belanja pegawai di debit dan kas bendahara pengeluaran di kredit. Kemudian pembelian aset tetap dengan jurnal persediaan ATK pada debit dan utang belanja modal pada kredit. Dan yang terakhir adalah pengakuan persediaan pada akhir periode dengan jurnal beban persediaan di debit dan persediaan barang dan jasa di kredit. Nah, karena ini sudah benar semua, berarti dari diskusi ini kalian semua sudah paham ya. Dan silakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Baik. Oke, baik, kita akhiri pembelajaran dari ini. Semoga bermanfaat dan silakan ketua kelas memimpin doa. Berdoa mulai.